selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Tapi kakak percaya kita semua semangat untuk beribadah. Coba yang semangat untuk beribadah bilang, aku semangat. Aku semangat. Wah, semuanya semangat ya. Hari ini Kak Feli, Kak Devi, dan Kak Andi akan melayani kalian semua, adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang hebat. Nah, sebelumnya yuk kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, semuanya karena kasih karunia Tuhan dan semuanya karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Waktu kami bernyanyi, waktu kami menyembah Tuhan, juga waktu mendengarkan firman Tuhan, kami mau kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kesehatan, buat semuanya yang udah Tuhan kasih buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang sayang sama Tuhan katakan amin. Wah, hebat ya semuanya ya. Nah, yuk kita mau yel-yel dulu. Sebelumnya yel-yel Kiki dan Kimo akan dipimpin oleh teman kalian. Ayo teman-teman, kita yel-yel. 1, 2, 3, Kiki, Kimo, jaya, sehat, kuat, ha 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 ha. 1 kali teman-teman. 1, 2, 3, Kiki, Kimo, jaya, sehat, kuat, ha 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 ha. Oke, thank you. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya sama kakak-kakak ya. Yuk, kita semuanya turun. Kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, jaya, sehat, kuat, ha ha ha. Wah, keren ya Kak Devi ya, semuanya semangat. Sekarang kita mau yel-yel Ejen. Ayo. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kita. Ejen Hero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen siap, gerak. Sekali lagi ya, bareng sama kakak. Siap semuanya? Ayo semuanya berdiri dan kita semuanya siap ya. Ejen siap, gerak. Ejen Hero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, semangat juga semuanya. Jangan bosan-bosan buat tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita mau deklarasi. Akan dipimpin oleh teman kita dulu. Halo teman-teman, nama saya Valen. Valen akan memimpin doa kasih anak hebat. Yuk kita katakan bareng-bareng. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat. Nah, aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Semangat, saya hebat. Oke, sekali lagi ya, bareng sama kakak-kakak. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, yuk yang semangat buat memuji Tuhan. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan.
kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi paling semangat katakan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Yang sayang sama Tuhan, kasih tepuk tangan. Oke adik-adik semua, kita akan menyembah Tuhan ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk. Ya, kita akan nyanyi buat Tuhan adik-adik. Kita mau minta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita nyanyiin lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti-Mu Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Ini Tuhan telinga kami, kami mau mendengar, kami mau melakukannya dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan adik-adik, angkat tanganmu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan Yang manis. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak yang hebat Tuhan. Anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan. Kami buka telinga dan hati kami Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa penuh perhatian mendengar setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita hari ini, kami bersemangat untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama adik-adik bilang, amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Kakak percaya semuanya pasti luar biasa ya. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya kakak mau coba panggil nih. Kalau kakak bilang anak hebat, adik-adik jawab apa? Ya saya. Semua ya bisa ya adik-adik yang di rumah. Kakak bilang anak hebat. Sekali lagi belum dengan sepenuh hati, kayaknya belum keras ya. Anak hebat. Wow, kasih tepuk tangan dong buat adik-adik sendiri. Semuanya luar biasa, semuanya antusias. Nah sebelum kakak share firman Tuhan, kita mau sama-sama deklarasi dulu ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi ya, tadi salah ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Wah adik-adik, minggu yang lalu adik-adik masih ingat nggak? Kita bahas tentang apa, belajar tentang apa? Tentang mulut. Bahwa dengan mulut kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ya. Nah hari ini kakak mau melanjutkan lagi, yaitu kita belajar tentang apa ini? Apa coba? Tentang tangan. Semuanya tangannya boleh dikedepankan adik-adik. Digoyang-goyang. Wah bisa, jarinya bisa begini. Bisa ikuti kakak semuanya, gerak-gerak jarinya, diremas-remas. Nah, kenapa kita mau belajar tentang tangan? Nah, coba sekarang adik-adik lihat semua tangannya. Nah, tangan ini bisa dipakai buat apa aja adik-adik? Bisa buat memegang. Ya, mungkin kalau adik-adik lihat, wah kak tangan saya cuman gini aja, nggak ada spesialnya, nggak ada hebat-hebatnya. Tapi kalau adik-adik mau pelajari, di dalam tangan kita ini ada apa aja ya? Ada tulang, ada apa lagi? Ada daging. Lalu ada apa lagi? Ada otot, ada urat. Ya, dan ada apa, pembuluh darah, semuanya yang bisa membuat tangan kita, jari-jari kita bisa bergerak. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kita mau lihat dulu ya satu video ini. Yuk adik-adik kita lihat dulu videonya. So we've shown that your digits don't contain any muscles themselves. They're controlled by muscles in your hands and your arms, which pull on tendons, which then pull on the bones, like strings on a puppet. And we've shown you that your opposable thumbs are more flexible than your fingers, enabling you to do all sorts of everyday tasks easily. Nah adik-adik, tadi lihat di videonya ya, ada apa? Ada ceker ayam. Siapa di sini yang suka makan ceker ayam boleh angkat tangan. Wih, banyak juga ya yang suka makan ceker ayam. Nah, tadi ceker ayamnya kan sudah mati. Ya, sudah terpotong ya, tapi masih bisa bergerak. Kenapa? Karena ada yang namanya tendon, yaitu yang putih tadi tuh yang ditarik-tarik, yang bikin ceker ayamnya bisa bergerak. Wah, ternyata di dalam tangan kita ini tuh ada semua jaringan, ada tendon. Coba adik-adik begini. Nah, kita bisa bergerak begini. Wah, itu tuh ada otot-ototnya yang bergerak adik-adik, yang bisa bikin semuanya bergerak. Sampai adik-adik bisa pegang,
adik-adik bisa melempar bola mungkin dengan jari-jari ini? Itu karena Tuhan ciptakan jari-jari ini dengan luar biasa. Dari luar mungkin nggak kelihatan, tapi Tuhan sudah merancangkan tangan kita, jari kita dengan begitu luar biasa. Nah, sekarang kita akan mau coba dulu nih satu simulasi gimana kalau kita nggak punya jari-jari. Kira-kira gimana ya kalau kita nggak punya jari ya? Kita mau coba ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau coba simulasi ya. Adik-adik bisa panggil maminya, papinya, atau berdua mungkin sama dedenya, sama kokonya. Cuman adik-adik bisa siapkan selotip dan nanti ada botol minum, ada bisa makanan atau ciki dan juga bisa ada sapu ya. Disiapkan dulu ya. Nah, sekarang kita mau coba gimana sih caranya? Seberapa besar fungsi dari jari-jari kita? Gimana ceritanya atau gimana keadaannya kalau kita nggak ada jari-jari? Nah, kakak mau minta bantuan Karima, kita coba ini gini. Nah, kita coba tangannya Karima ceritanya disolatif. Wah, sampai nggak ada jari-jarinya nanti ya. Nah, udah. Yang satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, adik-adik kayak gini nanti bentuknya. Coba bisa kasih lihat, Kak. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, coba kakak sekarang. Adik-adik ada botol. Kalau dibuka gampang nggak? Kakak coba buka botol. Gampang. Coba Karima sekarang bisa nggak Kak buka botol dengan keadaan gitu Kak? Susah adik-adik ya. Wah, coba nggak bisa Kak. Dicoba diputar. Wah, susah. Atau sekarang kita coba kalau makan ya. Kakak coba nih. Ada ciki. Kakak makan ya. Enak. Coba Karima makan nih. Dari sini aja. Coba Kak, makan. Enak loh Kak. Coba Kak, enak. Wah, nggak bisa ya Kak ya. Aduh, kasihan. Padahal enak ya adik-adik ya. Nah, sekarang coba kalau ngebersihin ini nih. Kakak ceritanya mau bersihin ini. Bisa. Kalau Karima bisa nggak Kak? Wah, nggak bisa juga. Nyapu deh, nyapu. Nyapu. Nih, kakak coba nyapu. Bisa. Karima bisa nggak nyapu? Wah, susah ya. Jadi, gimana adik-adik yang di rumah ini dicoba gimana? Waktu tangannya diselotip, jari-jarinya diselotip, bisa bergerak nggak? Bisa, tapi mungkin susah ya adik-adik ya. Jadi ternyata jari-jari kita ini itu banyak manfaatnya. Tuhan desain, Tuhan ciptakan untuk satu tujuan. Jadi jangan anggap sepele, kayaknya cuma jari-jari biasa. Tapi tadi kita coba ternyata kalau jari-jarinya diselotip, mau ngelakuin apa-apa jadi susah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari simulasi tadi kita tahu ya ternyata tanpa kita sadari jari-jari kita itu sangat berguna ya. Tadi waktu jarinya diperban semua atau disolatif semua, susah nggak adik-adik? Mau makan jadi susah ya. Mau buka botol atau mau buka tutup botol jadi susah. Atau mau nyapu jadi susah juga. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia ciptakan jari-jari kita untuk kita dapat melakukan banyak hal. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa mulut atau lidah kita Tuhan mau supaya dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan anak hebat. Demikian juga dengan minggu ini adik-adik. Tuhan mau tangan kita dipakai untuk melakukan perbuatan anak-anak hebat. Wah, perbuatan anak-anak hebat itu seperti apa ya? Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk buka dari Matius 22 ayat 36 sampai ayat 40.
Mari adik-adik boleh ambil Alkitabnya, minta mami papinya untuk bukain, bantu buka ya. Harusnya gampang ya, Matius itu kitab pertama di perjanjian baru. Ya, Matius 22, pasal 22, pasal itu yang hurufnya besar dan ayat 36. Ya, ayat 36, kakak bacain ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, sampai situ dulu aja adik-adik ya. Jadi perbuatan anak-anak hebat itu apa? Kalau di ayat ini dikatakan perbuatan kasih. Jadi tangan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, kakak mau tanya sekarang, kalau tangannya dipakai buat mukul, itu perbuatan kasih bukan adik-adik? Wah, bukan ya. Wah, kakak lihat semua langsung bilang bukan, Kak. Wah, kalau tangannya nih, jarinya dipakai buat nyubit, nah itu perbuatan kasih bukan adik-adik? Bukan ya. Jadi perbuatan kasih itu seperti apa? Waktu tangan kita dipakai untuk berdoa, untuk tepuk tangan, untuk angkat tangan memuji Tuhan, atau untuk membantu orang tua. Bantu misalnya mama lagi nyuci, kita bantu apa yang di sini ada yang bisa ngepel, mungkin bisa nyapu. Nah, itulah perbuatan kasih. Jadi tangan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ayo sekarang adik-adik yang di rumah, coba kita ingat-ingat, biasanya tangan kita, nih jari-jari kita dipakai buat apa saja? Apakah untuk perbuatan-perbuatan kasih, atau kita pakai buat yang tadi tuh, mukul dede, nyubit, atau misalnya buat ambil uang orang tua? Wah, ada yang suka gitu? Nggak boleh ya adik-adik ya. Tangan kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan udah ciptakan tangan kita dengan begitu luar biasa. Yang kita lihat cuman biasa, tapi di dalamnya ternyata ada apa? Ada otot, ada urat-urat, ada daging, ada tulang, ada pembuluh darah, ada segala jaringan-jaringan. Tuhan ciptakan begitu luar biasa, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir kita mau buka yuk. Ini jadi ayat hafalan kita semua minggu ini dari Yohanes 14 ayat 15. Ya, sekali lagi Yohanes 14 ayat 15. Hari kakak bacain sekali lagi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa di sini adik-adik yang mengasihi Tuhan? Wah, kakak lihat semuanya angkat tangan. Semuanya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Apa aja perintahnya? Salah satunya yang tadi adik-adik, memakai tangan kita untuk melakukan hal-hal kasih. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, pakai tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hai adik-adik, saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita hafalkan selama seminggu ini. Siapa yang semangat adik-adik? Wah, kakak berharap kalian semua terus semangat ya menantikan firman Tuhan yang akan kalian hafalkan selama seminggu ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu presentasi dari ayat hafalan atau pedang roh dari teman-teman kita. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya
terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik semua, kita akan masuk yaitu ke Yohanes 14 ayat 15. Nah, sekarang Kak Devi dan Kak Feli akan ucapkan dulu, nanti adik-adik semua mengikuti, oke? 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gimana adik-adik? Gampang kan? Gampang banget Kak Devi. Ini mah bisa langsung bareng-bareng. Langsung ya di videoin harusnya. yoi. Langsung hari ini juga kayaknya ya. Iya. Tapi adik-adik walaupun hari ini juga di videoin, setiap hari harus selalu dihafal ya. Betul. Yuk sekali lagi deh biar Oke. lebih seru ya, lebih ingat lagi, nempel di pikirannya gitu ya. Sama-sama sekarang ya. Sekaligus ya Kak ya. Ya, Kak Devi, Oke. Kak Feli dan adik-adik di Adik-adik. rumah. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mantap adik-adik semua. Wow. Nah, ingat ya adik-adik ya, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan yang dibagikan sama Kak Jati, bahwa Tuhan Yesus menciptakan tangan kita ya. Kita belajar tentang tangan tadi adik-adik. Itu untuk supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih ya. Kita mau menuruti segala perintah Tuhan adik-adik dengan tangan kita. Karena adik-adik semua ingat, adik-adik anak yang hebat. Wah, jangan lupa adik-adik untuk videoin dan kirim ke grup orang tua. Oke adik-adik semua, sampai jumpa di Pedang Roh atau Ayat Hafalan minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama main game, sama-sama dengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan akhiri ibadah hari ini. Kakak undang kita semua sama-sama berdoa ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik semua ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk memakai tangan kami untuk dapat melakukan perbuatan kasih. Kami mau Tuhan, tangan kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari adik-adik sebelum akhiri ibadah ini kita akan sama-sama terima berkat. Adik-adik boleh angkat kedua tangannya. Saat ini adik-adik terimalah segala berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat kekuatan. Diberkati apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan Tuhan jadikan adik-adik sebagai terang dan garam dimanapun adik-adik berada. Dan tangan adik-adik dipakai untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kasih sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang waktunya kita kreativitas ya. Kita sama-sama akan membuat kreativitas yang berhubungan dengan tangan. Nah, kakak percaya adik-adik semuanya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yuk kita buat sama-sama ya. Nah, cara membuatnya adalah adik-adik memerlukan cat seperti ini, nanti tuang ke wadah seperti ini ya. Dan kita memulai mencapnya seperti ini, memakai jari yang sebelah kiri dulu.
Nah, setelah seperti ini, nanti adik-adik buat seperti ini. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nanti diangkat. Kalau yang sebelah kiri sudah, nanti jari atau tangan yang sebelah kanan. Nah, baru nanti dibuat seperti ini juga. Nah, jadi nanti seperti ini, dan kalau udah seperti ini biarkan dulu mengering ya adik-adik ya. Nah, tangan yang tadi kita cap itu nanti akan membentuk seperti hati. Nah, adik-adik, ini tadi kakak yang buat ya. Nah, bentuknya ini dia seperti hati. Nah, sebelumnya kakak sudah membuat yang seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa gunting dia membentuk hati seperti ini. Nah, setelah adik-adik gunting, nanti kita akan tempel di atas kertas yang lain. Nah, kita akan tempel ya. Nah, adik-adik tempel di kertas seperti ini. Nah, adik-adik lakukan semuanya dengan memberikan yang terbaik semampu yang adik-adik bisa. Setelah ditempel dengan baik, adik-adik lalu nanti menuliskan ayat hafalan untuk minggu ini di Yohanes 14 ayat 15. Nah, adik-adik setelah menulis seperti ini, adik-adik nanti bisa hias. Ya, adik-adik bisa hias. Mungkin pinggirnya adik-adik mau kasih seperti ini, titik-titik atau dot ya. Adik-adik bebas, adik-adik bikin. Kalau adik-adik juga mau menghias yang lainnya boleh. Nah, ini sudah selesai ya, seperti ini ya. Nah, adik-adik, ini hasil kreativitas yang kakak buat ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini bilang di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sebagai tandanya kita mengasihi Tuhan, kita mau belajar menggunakan tangan kita dengan baik. Anak hebat menggunakan tangannya untuk hal-hal yang hebat. Contohnya untuk menolong orang tua membersihkan rumah, atau memakai tangan kita untuk menggambar, dan hasil gambarnya bisa menceritakan kebaikannya Tuhan ya. Dan adik-adik jangan lupa setelah selesai membuatnya, adik-adik foto dan minta mama atau papahnya untuk mengirimkan di grup adik-adik ya. Oke? Nah, kita mau lihat ya kreativitas yang minggu kemarin adik-adik buat, semuanya bagus-bagus dan hebat-hebat.